dari kelompok 12. Saya Dani Bila Sasana, NIM 2023 60135. Saya Dinda Dusana Putri dengan NIM 2023 60139. Saya Firda Meila Zintina dengan NIM 2023 60115. Di sini kami akan memberikan edukasi mengenai perundungan yang terjadi di sekolah akhir-akhir ini. Jadi yang pertama ada definisi apa sih itu perundungan. Jadi perundungan itu adalah suatu perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal maupun fisik, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan. Terus yang kedua, siapa aja sih pihak-pihak yang terkait dalam perundungan ini? Jadi yang pertama ada korban itu sendiri, terus pelaku, terus orang tua, selanjutnya guru, dan yang terakhir kepolisian. Selanjutnya kondisi ideal. Yang pertama itu ada tempat sekolah atau instansi itu adalah tempat yang menyenangkan, aman dan nyaman bagi siswa tanpa perundungan. Terus yang kedua itu tidak adanya kasus yang mencoreng nama baik instansi itu sendiri atau sekolah. Realitanya, kondisi di realita itu yang pertama adanya rasa tidak aman, nyaman dan menyenangkan di sekolah ataupun instansi. Terus yang kedua, pihak yang terkait tidak menangani kasus perundungan dengan serius. Selanjutnya adalah dampak bagi korban. Yang pertama adalah kesulitan dalam fokus belajar akademik. Korban bullying biasanya cenderung sulit dalam belajar karena terlalu banyak tekanan dalam pembelajaran. Yang kedua adalah merusak hubungan sosial. Karena korban itu biasanya cenderung lebih tertutup, tidak bersosialisasi, dan tidak mudah berorganisasi. Yang ketiga adalah gangguan emosional dan mental. Selanjutnya adalah dampak bagi pelaku. Yang pertama, pelaku cenderung mendapat label negatif dari masyarakat karena perlakuan buruk mereka. Yang kedua, terbiasa melakukan aktivitas impulsif seperti tidak memikirkan resiko ketika berbuat kesalahan. Yang ketiga, meningkatnya perilaku agresif. Pelaku cenderung lebih agresif atau mungkin mudah marah karena perilaku mereka. Yang keempat, empati yang semakin tumpul. Selanjutnya ada faktor penyebab. Apa saja sih yang menyebabkan seseorang melakukan perundungan? Pertama, ada seseorang yang ingin dianggap populer, seseorang yang pernah melihat orang lain melakukan kekerasan. Ada juga pengaruh dari game, pernah menjadi korban bully. Terus kurangnya edukasi dan rasa empati. Seseorang yang ingin memiliki kekuasaan atau memegang kendali atas orang lain. Kesalahan pola asuh dari orang tua. Ada juga kurangnya mendapat perhatian dari keluarga atau orang sekitar. Apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah perundungan? Dengan menciptakan komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak, serta antara guru dengan murid. Menanamkan pola pikir anti bully dengan mengajarkan anak untuk tidak melakukan tindak kejahatan atau tindak kekerasan. Mengajarkan anak cara mengatasi bully dengan memberikan motivasi atau keberanian untuk melapor. Selanjutnya, membangun kepercayaan diri pada anak. Dan yang terakhir, menyertakan anak dalam kegiatan pengembangan diri. Selanjutnya ada solusi nyata. Yang pertama, menasihati pelaku. Yang kedua, memberi sanksi pada pelaku. Dan yang ketiga, memberi konsultasi bagi korban dan pelaku. Selanjutnya adalah peran sistem. Pertama, sekolah dan guru berperan dalam pengembangan minat bakat anak agar tumbuh kepercayaan diri seperti menyuruh ikut ekstrakurikuler atau mendapatkan bimbingan motivasi. Yang kedua adalah mengajarkan empati dan toleransi. Yang ketiga, menanamkan nilai agama dan moral pada anak. Yang keempat, penegak hukum menjalankan dengan tepat bagi pelaku perundungan sesuai pada Undang-Undang 35 tahun 2014, pasal 76C, dan sanksi pidana sesuai pada pasal 8. Yang terakhir ada saran dan rekomendasi dari kelompok kami yang kami berikan untuk penegak hukum, guru, serta keluarga. Yang pertama, untuk penegak hukum, supaya lebih menegakkan hukum bagi para pelaku dengan tegas dan melindungi korban. Untuk guru, lebih memperhatikan murid dan bersikap adil. Dan untuk keluarga, bisa memberi semangat dan pendampingan pada korban. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.